yang mengajarkan rehat, mengajarkan jeda, mengajarkan rehat. Untuk apa? Mengapa perlu sela, perlu jeda? Sebenarnya untuk memulihkan kekuatan, memulihkan fokus kita lagi, bisa jadi tanpa kita sadari dengan rutinitas yang ada, kita jadi menyimpang atau bergeser dari destiny yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita. Beberapa kita bahkan kehilangan arah. Mau kemana? Mau dibawa kemana? Hidup saya, keluarga saya, pekerjaan saya, pelayanan saya. Makanya Tuhan ajarkan kepada kita sore ini selah, jeda, istirahat sejenak. Kita akan melihat apakah Allah pribadi yang juga mempunyai selah, jeda, waktu untuk berhenti. Ya. Kejadian 2 ayat 2 sampai ayat 3. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu. Berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Ayat 3. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Dari ayat-ayat ini kita bisa melihat langsung. Dari pekerjaan penciptaan hari pertama sampai hari yang ke-6. Tuhan bekerja, ia berkata dengan kata-katanya menciptakan. Sampai hari ke-6 ia mengerjakan dengan tangannya. Makanya tangan ini selalu di Alkitab lambang pekerjaan. Kita bekerja. Okay? Apa yang dilakukan oleh Allah kita? Ia berhenti pada hari ke-7. Apakah hanya sampai di situ pekerjaan Allah? Itu baru creation, ciptaan. Kalau Bapak, Ibu dan saya melihat kemudian dalam Alkitab kita, sejarah dunia tahu persis tentang hal ini. Dia nggak berhenti sampai kepada penciptaan. Ia panggil Abraham. Lalu kemudian menjanjikan kepada Abraham dalam Kejadian pasal 12 tentang sebuah rencana besar tentang bangsa pilihan Allah. Dan kita tahu dia tidak hanya berhenti sampai di situ. Kemudian muncullah kerajaan-kerajaan sampai abad 21 ini, sampai sore hari ini Allah kita tidak berhenti bekerja. Yang percaya ini katakan amin. Jadi Allah kita, kalau Bapak Ibu berkata Allah itu nganggur, Bapak Ibu dan saya salah. Sampai hari ini dia masih bekerja. Ada hal yang dikerjakannya. Lalu ia memerintahkan kepada kita. Seperti yang ditulis di Keluaran 20 ayat 9 sampai ayat yang ke-11. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Oke, ngomong ke kanan kirinya. 6 hari loh kita disuruh kerja. Ayo ngomong ke kanan kirinya. Anda sekolah, Anda kuliah, oke, atau bisnis, lakukan pelayanan, apapun silakan. Bahkan saya akan ngomong kalau Bapak, Ibu dan saya hidup tidak bekerja, tidak berkarya, Alkitab tidak ajarkan itu kepada kita. Hidup ini siapapun kita tidak diizinkan hanya ongkang-ongkang kaki dan berkata besok saja kerja atau lain kali kerja. Aku sekarang mau duduk saja, mau tiduran berbaring. Dan kita ngerti pengkhotbah Amsal berkata, belajar dari semut,
orang-orang yang malas, yang tidak bekerja. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan mari perkatakan bersama-sama saya kalimat selanjutnya. 1, 2, 3. Dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Yang pertama kita bisa belajar, Allah memberi teladan kepada kita umatnya untuk waktu sela, waktu jeda, waktu istirahat sejenak. Apakah Tuhan Allah itu capek, lelah? Makanya Tuhannya orang Kristen punya waktu jeda, waktu sela, waktu istirahat sejenak. Bapak Ibu jawabannya tidak. Bukankah ayat Alkitab yang lain berkata Allah itu kuat dan perkasa. Allah kita itu bukan Allah yang lelah dan lemah. Tapi Allahmu dan Allahku adalah Allah yang kuat dan perkasa. Katakan amin. Tapi ia mau ajarkan sela, jeda, karena dia mau ada keseimbangan dalam segala sesuatu. Dengan pola hidup sehat, roh, jiwa, dan tubuh manusia. Kalau dia pribadi, membuat keputusan untuk memberkati hari yang ketujuh. Makanya bagi orang-orang Ibrani sampai hari ini, tadi pagi Bapak Gembala Khotbah juga menyinggung hal ini. Yang pernah ke Israel pasti tahu ini. Ada Pak Steve, ada Pak Pendeta Albert, ada Ibu Pendeta Priska dari gereja ini. Dan doa saya yang lainnya juga satu kali akan menyusul bisa datang ke Israel. Dari mana? Enggak tahu. Kalau Tuhan masih izinkan, enggak ada perkara yang sulit bagi dia. Amin. Kalau Bapak Ibu ke Israel, saya baru 49 kali. Ya, sebenarnya terakhir sebelum terjadi perang dengan Gaza, Ibu Jingjing sekeluarga bersama kami dan beberapa 23 lebih. Sebenarnya kami siap untuk berangkat ke Holy Land. Ya, sudah bawa semuanya, prepare semuanya, tiket pesawat juga sudah disiapkan semuanya. Lalu terjadi sebelum kami berangkat peristiwa di Gaza. Ya, yang belum berakhir sampai hari ini. Bapak Ibu, dari pengalaman saya ke sana, jangan kaget kalau hari Sabat, ya, hari Sabatnya, hari ketujuhnya bagi orang Ibrani, jadi minggu penanggalan kita ini, ya, kalau mereka Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, ya, itu hari mereka bekerja. Minggu itu hari pertama dalam minggu bagi hitungan orang-orang Ibrani, orang Israel. Makanya jangan kaget hari Sabatnya itu hari Sabtu. Jumat malam matahari tenggelam jam 6 sore waktu di sana. Seluruh aktivitas khususnya orang-orang Ibrani, orang-orang Israel stop semuanya. Ya, nggak ada orang Yahudi yang kerja. Yang ada hanya lakukan apa yang ditulis di Keluaran 20 ayat 9 sampai 11. Beribadah. Bahkan seperti yang kita pernah dengar, Yesus juga mengutip dalam Injil, mereka hanya diizinkan berjalan tidak lebih dari 1 kilometer
Makanya kelompok-kelompok atau komunitas-komunitas selalu mendekatkan rumah mereka dengan sinagog, rumah ibadah mereka. Karena tidak boleh hari Sabat bekerja. Ya, kalau Anda dengan saya pas di Yerusalem, di kota-kota besar-besar atau di daerah-daerah pariwisata, setiap kunjungan ke Holy Land, maka hari Sabat kita akan ketemu. Ada lift Sabat. Ya. Berapapun tingkatnya gedung hotel. Ya. Lift Sabat. Maka yang ada di situ, yang masuk di situ biasanya bapak-bapak pakai jubah baju hitam-hitam panjang, topi hitam tinggi-tinggi, ya. Lalu dengan model mereka brewoken, ya. Lalu ibu-ibu cantik-cantik, karena buat mereka hari Sabat itu hari beribadah, hari benar-benar totality, ya. Tanpa kerja. Makanya kebanyakan orang-orang Israel termasuk yang tinggal di Israel. Okay, karena tidak boleh kerja, tidak boleh nyalakan lampu dan lain sebagainya. Tidak boleh nyalakan kompor masak dan lain sebagainya. Masuklah mereka ke hotel-hotel. Okay, hanya dilayani. Termasuk apa? Masuk lift Sabat. Neken lift saja, tombol lift saja. Itu hukumnya sama dengan bekerja. Makanya kalau yang belum tahu ini, saya masuk lift, tapi aneh, tak pencet-pencet tidak bisa. Ini khususnya rombongan-rombongan saya kadang yang belum ngerti tentang hal itu. Terus satu langkah buka, ya satu tingkat dibuka sendiri pintunya. Lalu tidak lama kemudian nutup lagi. Naik lagi satu tingkat. Kapan nyampe? Saya bilang pasti bapak dan ibu masuk, saudara masuk lift Sabat. Ya. Lu memang ada Bu Moe tulisannya lift Sabat. Lah ya itu. Liftnya yang akan hidup pada waktu hari Sabat. Karena buat orang-orang Yahudi pengikut daripada Yahudi berkata tidak boleh melakukan aktivitas apapun pada hari Sabat. Saudaraku, Allah juga memberikan contoh kepada kita. Hari Sabat dipakai untuk beribadah kepada Allah. Bagaimana sekarang era kekristenan, pengikut Yesus, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Hari Sabat memang ada gereja yang sampai hari ini juga pengikut dan kita juga menghargai mereka. Ibadahnya hari Sabat. Sabat Shalom biasanya. Hari Sabtu mereka akan berkata Sabat Shalom. Karena memang hari Sabat damai sejahtera Allah, menurut apa yang firman Allah katakan, turun di atas mereka. Makanya jangan salahkan beberapa gereja Tuhan yang beribadah. Kok hari Sabtu? Kita kan hari Minggu orang Kristen. Kenapa kamu ibadah hari Sabtu? Ya, di Salatiga ini ada juga gereja yang melakukan ibadah pada hari Sabat. Ya. Saudaraku, Kolose 2 ayat 16 sampai 17, Rasul Paulus berkata seperti ini. Karena itu, siapapun kita pengikut Yesus Kristus, jangan kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru ataupun hari Sabat. Kenapa orang Kristen hari Minggu? Kenapa enggak ngikuti hari Sabtu? Hari Sabat. Ayat 17, semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang. Sedang wujudnya ialah
Kristus. Nanti sebentar saya akan sampaikan apa alasannya. Selah, jeda, istirahat sejenak yang disebut dalam perjanjian lama sabatikal. Kita perlu berhenti untuk beberapa saat dalam kehidupan kita. Tapi tidak bicara mengenai literal. Oh, itu harus hari Sabtu. Atau mungkin yang lainnya berkata, oh itu harus hari ini. Karena hari ini jadi baik. Hari itu kurang baik. Tidak Bapak Ibu Saudara. Tapi ada prinsip yang penting. Apa yang kita maknai waktu Bapak Ibu dan saya, saudara, sedang masuk waktu selah. Waktu jeda. Waktu istirahat sejenak. Dalam Injil Yohanes 20 ayat 19. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Hari pertama dalam minggu itu tidak bertentangan dengan penghitungan hari menurut Yahudi Ibrani. Tapi yang membedakan, kalau Yahudi hari Sabatnya adalah hari perhentiannya hari Sabtu penanggalan kita, maka pengikut Yesus, murid-murid di Yohanes pasal 20 ayat 19 dengan jelas mengatakan tepat hari Minggu. Karena hari pertama dalam minggu itu, seperti hari ini, hari pertama dalam minggu ini, maka murid-murid berkumpul dan Yesus hadir di situ. Walaupun juga ada argumen yang menyatakan kenapa sih pengikut Yesus orang Kristen beribadah hari Minggu. Kenapa enggak hari Sabtu? Kenapa selah jedanya itu hari Minggu? Lalu beberapa argumen mengatakan Yesus bangkit hari yang ketiga dari Jumat sejak kebangkitannya. Jumat dia mati, Sabtu dan Minggu dia bangkit. Makanya kemudian ada argumen yang berkata, oh hari Minggu pengikut Yesus orang Kristen beribadah. Rasul Paulus dalam suratnya di 1 Korintus 16 ayat yang kedua berkata seperti ini. Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu. Sekali lagi. Hari pertama dari tiap-tiap minggu. Hari pertamanya kapan? Hari apa? Hari ini, hari Minggu. Apa yang mesti dilakukan? Hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh. Menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah. Supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Dari apa yang dituliskan Rasul Paulus kita mengerti jemaat mula-mula, gereja mula-mula, pengikut Yesus mula-mula beribadah. Selah jedanya itu adalah pada hari pertama dalam minggu itu. Artinya apa? Setiap hari Minggu. Jelas ya sekarang ya buat semua kita. Kenapa kita perlu ke gereja beribadah kepada Tuhan hari Minggu? Karena Alkitab memberitahu kepada kita. Apa yang dikatakan oleh Rasul Yohanes, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Dengan jelas dikatakan hari yang pertama dalam minggu itu. Ya, makanya dengan mengerti kebenaran ini. Kalau Bapak, Ibu dan saya mengerti firman
dan kemudian menjadi pelaku firman dalam ketaatan, semua kita akan kesadaran hari Minggu adalah hari untuk kita beribadah. Katakan amin. Sekarang ngerti, gak usah dipus-pus, didorong-dorong, ayo toh Minggu ke gereja. Bisa jadi karena selama ini kita gak ngerti, Alkitab menuliskan kepada kita. Ya, makanya kenapa saya dengan Papi selalu anak-anak raja, putri kandung kami pun sejak kecil kami kasih contoh teladan Minggu ibadah. Ya, Mama, nanti aku pengen nonton TV. Wah, ada cerita bagus, ada film bagus nanti. Oke? Tugasmu dan tugas semua pengikut Yesus ngerti kebenaran ini. Hari Minggu adalah hari untuk beribadah. Oke? Saya menghargai ada dulu jemaat di sini memutuskan beliau jualan makanan. Hari Minggu tuh rame. Namanya kulineran itu kan hari Minggu ya, Bapak Ibu di mana-mana. Tapi beliau suami istri, memutuskan waktu itu saya ingat. Saya kok mendengar mengerti kebenaran ini dan kemudian beliau dengan suaminya memutuskan hari Minggu gak jualan. Ya. Padahal Solo Tigo tempatmu akan digoleki loh. Dengan menu makanan yang kamu jual. Ya Bu, waktu itu sampaikan. Ya Pak Joko Bumoy. Tapi saya kok dapat hari Minggu kok saya akan isi dengan waktu untuk beristirahat. Selah, jeda. Waktu untuk kemudian beribadah, melayani Tuhan dan pekerjaannya. Waktu juga untuk bersama keluarga. Lalu saya mendengar beliau berdoa, Tuhan tolong aku. Wong namanya dalam 1 bulan 30 atau 31 hari. Kalau warungku ini tutup 4 hari atau kadang 5 kali karena hari Minggu. Apa yang mesti aku kerjakan? Lalu saya dengar kesaksian yang luar biasa. Ya, sampaikan dan disaksikan di tengah jemaat waktu itu. Ya, Tuhan itu dengan cara yang kadang tidak masuk akal. Besok hari Minggu libur karena ketetapan dari Bapak dan Ibu ini. Hari Jumat, hari Sabtunya wis diberkati 2 kali lipat, dihitung-hitung lagi, kok podo pendapatannya dengan 6 hari kerja, dengan 7 hari kerja sebelumnya. Waktu aku mengkhususkan waktu hari Minggu, hari perhentian, hari untuk beribadah. Dan saya ngomong kepada Bapak dan Ibu ini, terima kasih untuk teladan imanmu. Ya, terima kasih menginspirasi yang lainnya juga. Ya, dalam ketaatan kepada Tuhan. Tuhan tidak kekurangan cara mau berkati kita. Sehingga kebutuhan kita akan senantiasa dicukupi. Amin. Oke. Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu. Beribadahlah. Kalau saya nggak lakukan itu, apa saya salah? Saya tetap bekerja, tapi saya ke gereja dulu. Makanya tadi pagi Bapak Gembala sedikit menyinggung, ya, kemana kok nggak ke gereja? Lalu kadang status dari medsosnya, sedang jalan-jalan. Sedang pergi berlibur dan lain sebagainya. Makanya kadang saya mengingatkan beberapa di antara kita. Mami pamit ya.
Hari Minggu besok nggak ada di gereja karena harus keluar kota. Selalu saya ingatkan, cari gereja untuk tempat kamu beribadah. Katakan amin. Katakan amin. Karena kadang ada orang yang nggak ngerti. Kan minggu besok masih ada hari Minggu lagi, mau beribadah lagi. Kadang, maaf tanda kutip, rada ngeremeh nih tentang hari yang disebut perhentian. Hari Sabat, sela dan jeda itu. Kan besok ada hari Minggu lagi. Kan nanti akan ada hari Minggu lagi. Tadi pagi Bapak Gembala sempat ngomong, iya nek Anda nyampe hari Minggu berikutnya. Ya. Kalau nggak nyampe, makanya kalau toh harus keluar kota, kadang kami memberikan arahan. Ya, jam berapa toh berangkat? Oh sekitar jam 10 kok Mami. Ya wis pergi gereja pagi dulu. Ya, beribadahlah kepada Tuhan. Kenapa Bapak Ibu? Kita akan lihat sekarang. Seberapa penting dan pengaruh sela, jeda, break, istirahat sejenak buat kita. Ya. Mengapa perlu untuk rest? Mengapa perlu untuk break? Mengapa perlu untuk sela, jeda yang ada? Keluaran 31 ayat 15 sampai ayat yang ke-17. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan. Tetapi pada hari yang ke-7 haruslah ada Sabat. Hari perhentian penuh. Hari kudus bagi Tuhan. Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari Sabat. Iki rodok. Mungkin kita dengar ini, seberapa serius ya Tuhan ini tentang hari sela, tentang jeda Sabat ini. Karena kalimat selanjutnya dari kata setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari Sabat, kalimat selanjutnya apa? Pastilah ia dihukum mati. Ini yang ngomong Allah tuh. Ya. Berarti kalau kita mendengar tentang hal ini, Tuhan tuh serius loh. Tentang waktu istirahat, waktu sela, waktu jeda ini, break dalam kehidupan kita. Maka haruslah orang Israel memelihara hari Sabat dengan merayakan Sabat turun-temurun menjadi perjanjian kekal antara aku dan orang Israel. Maka inilah suatu peringatan untuk selama-lamanya. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, dan pada hari yang ke-7 ia berhenti bekerja untuk beristirahat. Dari apa yang barusan kita dengar, kita bisa melihat dalam kitab Keluaran ini, Allah serius kepada umatnya tentang pentingnya istirahat, sela, jeda. Tadi saya singgung, manusia itu bukan mesin, bukan robot. Ada waktu yang harus dirawat, diseimbangkan antara tubuh, jiwa, dan roh. Bahkan termasuk pelayanan. Katakan amin. Maaf ya, angkatan saya, Papi Jo, dan hamba-hamba Tuhan, senior-senior kami, lebih tua dari kami. Karena saya dengan Papi ini termasuk kelompok atau
menerima pengajaran yang diajarkan oleh senior-senior kami. Sebagian besar sudah berpulang ke rumah Bapak di surga. Apa itu konsepnya? Pendeta tidak boleh istirahat. Makanya kalau Anda pernah dengar, pendeta tidak boleh cuti. 24 jam dalam satu hari harus siap sedia. Baik atau tidak baik waktunya. Oke? Pernah dengar tentang hal itu? Pernah dengar? Yang pernah dengar senyum aja. Ya, papi dan mami ini produk dari itu. Ya, tidak boleh. Hah? Bahkan kami ngomongnya, kami ini dari pendidikan teologi kampus yang ngajarkan seperti ini. Pak Yoyo senyum-senyum, Pak Pendeta Kurdi senyum-senyum. Piknik tidak boleh. Ya. Pokoknya harus melayani Tuhan. Wow, siap tidak? Siap waktunya. Ya. Makanya maaf. Dari pengalaman itu gak mudah bagi Bapak Ibu Gembala Anda, Papi Jo dan saya. Ketika kami menerima kebenaran-kebenaran yang baru. Oh, makanya banyak yang stres. Ya. Banyak yang kemudian maaf. Okay. Pressure tekanannya. Bahkan beberapa maaf jadul. Atau apa ya bahasanya, bukan jadul ya. Nih. Pak pernah berlibur ke sana. Mana itu? Ya. Ngerti ya? Sempit karena konsep itu. Ya. Sampai mengerti kebenaran. Oh, kenapa ya stres? Kenapa enggak burn out? Kenapa sampai kemudian kelelahan, kecapean? Dan enggak pernah istirahat. Harus siap sedia terus menerus. Ibu Gembala, bagaimana dengan Tuhan Yesus? Apakah Tuhan Yesus juga punya waktu istirahat? Makanya saya ngomong, kebenaran tentang ini sekian puluh tahun lalu dalam penggembalaan papi dan mami. Makanya Bapak Ibu tahu ini, 1 tahun biasanya papi mami ambil keputusan. Oke? Dan ini berlaku bukan hanya Bapak Ibu Gembala, tim penggembalaan dan staf. Ya. Meeting kita, tim penggembalaan dan staf bersama Bapak Ibu Gembala koordinasi untuk bulan Juni. Saya ngomong, siapa butuh cuti? Ya. Bahkan kadang saya melihat kayaknya Anda perlu cuti, perlu istirahat sejenak. Oke? Nanti saya kasih tahu alasannya apa. Tuhan Yesus mengajak istirahat loh murid-muridnya. Markus 6 ayat 30 sampai 34. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Oh, ini kalau saya boleh ngomong dalam ayat 30 ini rasul-rasul 12 rasul sibuk banget. Ya. Banyak kerjaan yang mesti dikerjakan. Mereka lapor kepada Tuhan Yesus. Ini loh Tuhan, ini loh yang terjadi di Galilea, ini loh yang terjadi di Yerusalem, ini loh yang terjadi di Bethlehem, ini loh yang terjadi di Yudea, ini loh yang kerjakan ini. Oh, wow. Kerjaannya numpuk banyak banget. Lalu ayat 31, lalu Yesus berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi
Sehingga makan pun mereka tidak sempat. Very, very busy. Sangat-sangat sibuk, makan aja nggak sempat. Anda bisa lihat ini kira-kira, wow, sangat sibuk banget. Apa yang dilakukan Yesus? Yuk, kalian semua dengan aku pergi ke suatu tempat dan beristirahatlah, sela seketika, jeda seketika. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Ya, bukan hanya Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus juga mengajarkan, hei, kita perlu sela, kita perlu jeda, kita perlu istirahat sejenak. Katakan amin. Gak hanya pelayanan loh, seluruh lini aspek hidup kita. Kenapa Bapak Ibu? Ini dari yang kita bisa pelajari, manfaatnya apa toh? Kalau saya istirahat sejenak, kesehatan mental dan fisik perlu dijaga, perlu rest, ya, nggak terus kerja. Tapi perlu yang namanya rest. Sudah jenuh, ya. Percaya atau tidak, ini terjadi loh. Kalau Anda dan saya sudah burn out, sudah kelelahan, secara fisik capek, secara jiwa, pikiran, perasaan, kehendak, pikiran semuanya lelah. Apa meneh secara rohani wis kering banget. Tetap paksa pelayanan, tetap paksa kerja, tetap paksa harus gini. Percaya atau tidak, Anda dan saya tidak akan pernah mencapai kemaksimalan dalam segala sesuatu. Kenapa? Lah orang fisiknya capek, jiwanya capek, rohaninya capek. Maksa untuk memberikan. Sing mbok kekne kuwi apa? Maaf ya, saya enggak takut untuk ngomong tentang kebenaran ini. Kamu haus, kamu perlu disegarkan, kamu perlu minum. Tapi kamu paksa memberi air dari hidupmu kepada orang lain. Sing mbok kekne kuwi apa? Makanya kadang yang terjadi dalam pelayanan, kalau kita nggak pernah punya waktu dengan Tuhan, kering pelayananmu. Kayak sibuk pelayanan. Lakukan ini, lakukan itu. Tapi sebenarnya kita sedang mengalirkan sesuatu yang kering. Artinya nggak dapat apa-apa orang yang kita layani. Tapi orang yang fresh, orang yang seger, orang yang menyeimbangkan antara kerja dengan istirahat. Selalu ada pewahyuan yang baru, ide-ide yang kreatif yang akan muncul menyertai pekerjaan atau pelayanan yang kita kerjakan. Ngerti saudara? Makanya Yesus ngomong berhenti yuk. Sudah kita cari tempat, walaupun banyak orang butuh, wis meneng sik. Tinggalkan mereka beberapa saat. Kita beristirahat, sela sejenak. Yang kedua, untuk apa manfaatnya? Saya senang kalau waktu saya sela jeda aku penuh iki, kebak iki banyak pikirannya. Satu tempat yang saya paling senang rumah kami di Tingkir. Tepi sawah, udaranya masih fresh dan lain sebagainya. Lalu ngapain? Evaluasi di situ. Ada apa toh dengan aku? Rohku, jiwaku, tubuhku.
evaluasi diri. Diam sejenak, bahasa Jawane metani. Apa yang salah? Oke? Apa yang harus dikerjakan dan lain sebagainya. Rest, istirahat sejenak, setelah jeda, mengurangi stres. Waktu kita tidak stres, produktivitas kita meningkat. Ada sesuatu ide-ide, gagasan-gagasan. Iya dulu gak kepikir ya. Tapi waktu rest, dimunculkan. Oh ini jalan keluarnya, ini itu. Ya. Selain memperbaiki keseimbangan hidup, ada satu poin lagi, manfaat dari sela jeda. Menjadi pengingat untuk diri kita tidak menuntut secara berlebihan dari diri kita sendiri. Oke. Dituntut terus. Ya. Makanya akhirnya jadi apa? Bahasa saya burnout itu tadi. Kelelahan. Akhir dari khotbah ini, sela, jeda, berhenti sejenak, tujuannya untuk apa? Tadi itu manfaatnya jelas. Oke. Bahasanya sebenarnya Allah kita sedang memberi contoh. Tuhan Yesus sedang memberi contoh buat kita. Untuk rest, sela, jeda, break sesaat. Supaya Bapak, Ibu dan saya bisa mengumpulkan kembali kekuatan kita. Dan bisa segar kembali. Enggak jenuh. Ya, segar kembali. Ya. Yesaya 40 ayat 28 sampai 31. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah yang kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Yang percaya katakan amin. Kasih tahu orang di kanan kirimu, Allah kita itu kuat. Dia tidak pernah lelah, tidak pernah capek. Ya, sekali lagi ya. Kalau hari-hari ini Bapak, Ibu dan saya rasanya lututku sudah goyah, capek gitu. Tuhan ki ono apa ora yo misalnya. Hari ini kita diingatkan, Allah kita itu tidak pernah lelah, tidak kekurangan cara untuk menolong kita semuanya. Ya. Dia yang tidak pernah lelah itu akan memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Yang percaya setuju katakan amin. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu. Teruna-teruna jatuh tersandung. STW seperti saya ini manusia-manusia sudah kepala 6. Mungkin akan berkata seperti ini. Aduh aku sudah kehilangan kekuatan seperti anak muda. Tapi jujur, gak jaminan loh. Anak-anak muda juga Alkitab ngomong bisa menjadi letih, lesu dan tidak berdaya. Tetapi ayat 31, ayo baca bareng-bareng semua kita. Ya, yang pernah letih, lesu, tolong lambaikan tangan. Oh hampir semua. Yang pernah kakinya goyah, rasanya wis ra kuat melangkah, lambaikan tangan. Anak-anak muda juga ya. Yang katanya strong, ternyata. Yang lihat ke depan, aku kok sepertinya takut ya apa yang terjadi di depan. Hopeless tentang hari esok. Yang pernah muncul hopeless boleh angkat tangannya.
sebagian kita. Aduh aku sakit kayak gini. Takut aku nanti kalau kambuh lagi gimana. Aduh kayak ini begini-begini. Sampai kemudian akhirnya, oh iya aku memang akan seperti itu. Yang ngalami gitu. Ayat 31. Baca. Bukankah Alkitab ngomong apa yang kamu katakan dan percayai firman Allah. Tuhan akan melakukannya bagimu. Ayat 31, yuk baca bareng-bareng. Yang mau ngalami kemenangan pada waktu setelah jeda. 1, 2, 3. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Yang percaya katakan amin. Ku kan terbang tinggi di awan. Badainya gede. Tapi kenapa kuat? Terus mengepakkan sayap. Bahkan memanfaatkan badai untuk naik ketinggian lebih lanjut lagi. Itu orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Punya waktu sela, punya waktu jeda. Seperti citah yang berlari sangat kencang. Sehebat-hebatnya citah, ia juga bisa letih lesu. Tapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seperti zebra. Kuat banget kakinya. Di padang sauna. Jutaan hektar. Mau jalan ke apapun zebra tidak pernah berkata aku capek. Tapi sekuat-kuatnya zebra berjalan. Kita tahu juga. Ada waktunya deprok. Tapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Tepuk tangan buat Allah kita yang luar biasa. Lihat ya. Kapan waktu sela, waktu jeda itu? Makanya diisi apa tuh waktu sela, waktu jeda itu? Ku tenang sebab Kau Allahku, ku tenang sebab Kau Allahku. Tolong teman pemain musik, udah dikode. Mereka terkesima. Ya. Di saat badai bergelora, ku akan terbang Bapa Kau Raja atas semesta.